Beberapa hari terakhir ini, jika Anda memperhatikan jalannya pertempuran, Anda akan menemukan sebuah kesimpulan yang cukup menyedihkan bagi angkatan bersenjata Ukraina. Yang dalam beberapa pertempuran, tidak hanya menggambarkan merosotnya moral para prajurit, namun juga memburuknya cara bertempur mereka. Seperti yang diyakini oleh mantan marinir Amerika, Brian Berletic. Saat ini sudah tidak ada lagi personel militer Ukraina yang dilatih Amerika Serikat dan NATO. Mereka semua telah tereliminasi oleh angkatan bersenjata Rusia sejak awal operasi khusus. Mantan prajurit infanteri Amerika Serikat ini juga yakin bahwa karena alasan inilah saat ini terdapat banyak orang yang tidak terlatih di jajaran militer Ukraina. Masalah ini sama persis seperti yang pernah dikatakan jurnalis Jerman, Julian Robke, yang pada saat itu menyatakan bahwa personil militer Rusia semakin menguat, sedangkan Ukraina telah kehilangan militan terbaiknya. Ia juga menambahkan bahwa Ukraina saat ini lebih membutuhkan tentara baru dibanding senjata barat. Dan benar saja, tampaknya pemerintahan Ukraina segera bereaksi mengenai masalah ini dengan sebuah RUU yang telah diterima kantor Verkhovna Rada. Ukraina kali ini akan memanggil mereka yang terlatih dan berpengalaman. Tidak peduli betapa tuanya mereka, seperti yang dilaporkan surat kabar Country Policy. Warga Ukraina berusia di atas 60 tahun akan dipanggil untuk dinas militer. Alasannya tentu, darurat militer. Surat kabar tersebut mengungkapkan detailnya, yang mana Ukraina akan menetapkan usia militer bagi prajurit biasa dari 60 tahun menjadi 65 tahun. Sedangkan untuk militer senior, batas usianya adalah 65 tahun hingga 70 tahun. Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Inggris, Ben Wallace, justru meminta pejabat Kiev untuk lebih bersemangat merekrut generasi mudanya untuk dinas militer. Seperti yang ditulis Daily Telegraph, Ukraina harus mulai memainkan peran utamanya. Pernyataan kontroversial tersebut disambut oleh penasihat Gubernur Republik Rakyat Donetsk, Ian Gagin. Ben Wallace dari Inggris telah merekomendasikan untuk merekrut sebanyak mungkin anak-anak kecil di Ukraina. Mereka mencoba untuk membersihkan Ukraina dari penduduknya. Ingatlah bahwa peti mati berdatangan setiap harinya di sana. Zelensky, hentikan. Berhentilah menghancurkan rakyat Anda, kata Gagin. Iya. Faktanya Anda akan menemukan banyak pernyataan-pernyataan yang cukup aneh dari elit politik mereka. Dan setelah Ben Wallace, Menteri Pertahanan Inggris yang baru, Grant Shapps, tidak ingin ketinggalan untuk memperkuat kenyataan itu. Shapps, yang masa jabatannya baru menginjak 1 minggu sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan, mungkin akan segera memiliki prestasi tertinggi di minggu keduanya untuk membawa dunia ini sekali lagi ke dalam belenggu perang. Yang dalam pernyataannya, secara jelas, mengungkapkan niatnya untuk mengirim detasmen angkatan bersenjata kerajaan secara langsung ke wilayah Ukraina. Dan bahkan berniat mengirim angkatan lautnya ke Laut Hitam. Namun pernyataan kasar tersebut segera diredam oleh Perdana Menteri Inggris, yaitu Rishi Sunak, yang menepis seluruh pernyataan Shapps. Medvedev menulis, orang baru telah dibentuk yang memutuskan untuk mengirim pasukannya sebagai instruktur di wilayah Ukraina. Itu artinya, mereka akan jadi target yang sah bagi angkatan bersenjata kami. Teater boneka politik tampaknya telah diciptakan oleh para penguasa bayangan barat demi menyembunyikan bos yang sebenarnya, yang tentu akan terus menyebabkan bencana yang nyata bagi masyarakatnya. Dan skandal pernyataan Menteri Pertahanan Inggris, Grant Shapps, telah menjadi bukti yang kuat bahwa hal itu terjadi. Dimulai dengan pernyataan yang cukup mengerikan yang secara tidak langsung mengarah pada perang dunia. Namun Grant Shapps yang sama sekali tidak memahami isu strategis militer bukan satu-satunya bentuk keanehan peradaban barat saat ini. Yang mana sebelumnya mereka juga memiliki Liz Truss, Boris Johnson yang selalu berantakan, atau Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, yang disela-selanya saat bermain trampolin secara pribadi menyatakan perang terhadap Rusia, Josep Borrell. Elit Kanada yang menyeret mantan SS ke parlemen dan menghadiahinya tepuk tangan yang meriah, dan yang lain Anda dapat menyebutnya. Semua ini tentu akan terlihat lucu jika saja terjadi secara natural. Namun ternyata tidak demikian. Karena masalah ini pada dasarnya memang bersifat sistemik. Dan ini bukan berarti tidak ada orang-orang cerdas dan terpelajar di barat.
Penguasa bayangan barat hanya tidak ingin menempatkan orang-orang terpelajar pada posisi kepemimpinan di sana, karena hal itu tidak menguntungkan. Dan justru akan berbahaya bagi mereka sendiri. Mereka akan terus menggunakan roda kemudi palsu, dan tetap berada di balik layar.